tanggap darurat atau emergency response di tempat kerja. Begitu kejadian yang tidak diharapkan terjadi, hal ini biasa disebut kecelakaan dan mengakibatkan kerugian. Dan kerugian tersebut dapat berupa korban jiwa, kerusakan properti, bahkan citra perusahaan menjadi buruk. Dan kerugian lainnya, padahal kejadian itu dapat diprediksi dan dapat diperhitungkan sebelumnya. Seperti risiko kecelakaan berupa bencana kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, atau huru-hara, dan lain sebagainya. Risiko ini biasa disebut kondisi darurat. Untuk itu perlu suatu tim tanggap darurat yang memiliki keterampilan dan untuk menghadapi kedaruratan atau emergency. Kondisi ini perlu tim tanggap darurat atau emergency response betul dikuasai darinya sendiri dan atau dari tim yang telah dibentuk dan ditetapkan dalam prosedur kerja ketika menghadapi kondisi darurat tersebut. Yang menjadi masalah adalah waktu kejadian tidak dapat diketahui kapan itu terjadi karena kejadian kedaruratan terjadi di luar kendali manajemen. Hanya dapat mempersiapkan semaksimal mungkin jika kejadian itu terjadi sesuai prediksi risiko yang mungkin terjadi, dengan konsekuensi yaitu mempersiapkan sumber daya yang ada di tempat kerja. Tentu harus tersedianya SDM yang terlatih untuk memaksimalkan kompetensinya yang memadai, melengkapi sarana prasarana yang cukup sesuai risiko yang mungkin terjadi, dan melakukan pemeriksaan, pengujian, perbaikan, dan pemeliharaan agar tingkat kesiapannya prima. Untuk mempersiapkan menghadapi kondisi kedaruratan ini menjadi permasalahan lain. Harus menyiapkan dana yang cukup dalam mempertahankan kesiapan, sementara kejadian yang diprediksi tidak jelas waktunya, maka dalam jangka panjang menjadi lalai atau alfa atau terlupakan. Kendala yang mungkin membuat lengah atau lalai untuk kesiapan menghadapi keadaan darurat ini sehingga pelaksanaannya kurang maksimal. Menghadapi keadaan darurat itu diperlukan kebijakan dan konsistensi dari semua pihak, terutama top manajemen di tempat kerja tersebut. Berikut jajaran di bawahnya untuk tetap dapat mempertahankan kesiapan tanggap darurat serta memerlukan dukungan anggaran yang memadai. Jika manajemen yang berpikiran bahwa biaya tersebut adalah merupakan pengeluaran, maka tingkat kesiapan tanggap darurat akan tidak maksimal. Seharusnya pemikirannya biaya tersebut dapat dimasukkan ke biaya investasi untuk mempertahankan aset dan citra perusahaan tempat kita kerja yang tidak terhingga nilainya. Walaupun katakanlah aset ini diasuransikan atau dengan istilah memindahkan risiko ke pihak ketiga, yaitu perusahaan asuransi aset. Sepengetahuan saya bahwa asuransi akan menerima pengambilan risiko itu tentu dengan melakukan asesmen aset terlebih dahulu. Maka aset yang akan diasuransikan tersebut risikonya telah dikaji sesuai dengan persyaratan. Risk analis oleh pihak asuransi yang selanjutnya akan mempersyaratkan beberapa hal seperti premi dan deductible-nya, serta masih ada lagi persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diasuransikan, seperti hasil temuan ketidaksesuaian persyaratan yang ditemukan pada saat asesmen aset memang menjadi sulit, merupakan buah si malakama dipenuhi persyaratannya dan diasuransikan biayanya tambah tinggi, dan kesiapan tanggap darurat tetap harus dipersiapkan dan dikerjakan. Jika terjadi keadaan darurat sesuai peraturan perundangan yang telah ditetapkan di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, 2.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012. 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4/Men/1980. 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per 02/Men/1983. 5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep 189/Men/1999. 6. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000. 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRTM/M/2008. 8. Instruksi Menteri Tenaga Kerja Nomor 11/M/BW/1997, termasuk peraturan perundangan yang telah ditetapkan pada masing-masing pemerintah setempat tentang tanggap darurat, kebakaran, dan penanggulangan bencana. Dan demikian juga dengan standar nasional SNI dan internasional NFPA atau referensi lainnya. Untuk itu perlu dipahami bahwa menangani keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di tempat kerja adalah suatu upaya pencegahan hal-hal risiko dari potensi bahaya agar tidak terjadi, walaupun terjadi dapat diminimalisir dengan upaya kesiapan tanggap daruratnya. Kalau kita mempelajari teori domino dari Henry, berpendapat bahwa ada 3 jenis penyebab kecelakaan kerja, yaitu penyebab langsung, penyebab dasar, dan akar permasalahan. Ini merupakan kesalahan manusia atau human error. Teman-teman safety, apakah Anda setuju? Oleh karena itu, mari kita tingkatkan pengetahuan, kemampuan, dan perbaikan sikap kita agar penanganan K3 di tempat kerja semakin baik menuju Indonesia berbudaya K3. Demikian sedikit yang disampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan share, like. Terima kasih.